Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswiku dari UKM Daikres, Studi Klub Research, atau dalam bahasa Indonesianya, kelompok studi penelitian, yang pada hari ini sedang melaksanakan sidang paripurna. Saya selaku pembina hanya ingin mengucapkan dua hal. Yang pertama, maaf, dan yang kedua, terima kasih. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan kronologi ya. Jadi tidak terasa 1 tahun sudah kebersamaan kita di UKM ini. Kayaknya baru kemarin saya baru lahir ya, udah jadi dosen sekarang. Dan kayaknya juga baru kemarin saya diminta oleh Pak Wakil Dekan 3, Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Bagus Surur, untuk menjadi pembina di UKM Daikres ini. Nah, sekarang udah selesai aja gitu. Dan saya emang sengaja waktu itu ketika diberi kesempatan untuk menjadi pembina UKM ya. Jadi saya cerita sedikit, waktu itu ada 3 orang ya yang dipanggil beliau, yaitu saya, kemudian Pak Hendri, dan Pak Wahid ya. Tapi pada saat itu Pak Hendri sudah menjadi pembina UKM KSR ya, PMI di institut, dan Pak Wahid waktu itu masih bantu-bantu di keuangan, sehingga yang stay di fakultas hanya saya. Jadi dari 3 UKM itu ya saya mengajukan diri untuk menjadi pembina UKM ya. Kemudian yang 2 lagi akhirnya Pak Rosyada dan Pak Samsul ya. Nah, saya sangat interest ya, atau tertarik dengan Ikres ini. Yang pertama karena dari segi nama udah yang paling keren ya, daripada kewirausahaan dan KSPMS ya, kelompok studi pasar modal syariah. Karena UKM ini ya, dari 3 UKM yang ada di fakultas itu ya satu-satunya yang menggunakan bahasa kromo Inggris. Nah, ya kan, study club research itu kan bahasa kromo Inggris. Itu yang pertama. Yang penting keren dulu ya, karena anak muda itu kan harus gagah dulu ya. Kemudian yang kedua, karena emang hobi saya selain menghajar mahasiswa-mahasiswi ya, juga meneliti. Dan penelitian ini erat kaitannya dengan menulis, sehingga sangat syariah sekali ya. Jadi dari ketiga UKM, selain yang namanya paling keren karena menggunakan bahasa Romo Inggris, tapi yang paling syariah juga. Meskipun nggak ada kata-kata syariahnya seperti pasar modal syariah. Kalau wirausaha ya kayaknya jelek lah, wirausaha syariah. Nah, kenapa kok menulis itu sangat syariah? Karena kita tahu bahwa ayat pertama yang diturunkan ya, Al-Quran itu kan Iqra ya, membaca. Kemudian di ayat selanjutnya, berikutnya itu ada alamal bil kolam. Nah, dengan pena itu maksudnya kan menulis. Jadi emang kalau di perguruan tinggi sekarang masih menggunakan skripsi sebagai syarat utama untuk lulus, itu saya sangat setuju, karena sangat tadi islami sekali, dan syarat menulis harus banyak baca.
Nah, tujuan utama dulu adanya UKM di kelas ini adalah mahasiswa memiliki hobi menulis sejak dini. Ya, dari semester mungkin ada yang semester 3, ada yang semester 5 gitu ya. Itu sudah timbul kecintaan terhadap menulis sehingga nanti pada saatnya menyelesaikan skripsi itu tidak melebihi dari batas normal yang ditentukan yaitu 8 semester. Bisa yang anggota atau pengurus di kelas ini ya harusnya 8 semester udah lulus. Kalau bisa malah 7 semester. Itu sangat mungkin sekarang dengan kurikulum yang baru. Itu ya, jadi kalian tidak salah pilih UKM gitu. Kemudian tadi saya bilang menyampaikan dua hal. Yang pertama maaf karena selama 1 tahun saya tidak bisa membersamai maksimal secara offline karena dugaan saya waktu pertama kali ditawari menjadi pembina UKM ini, terkira acaranya ya weekday ya, mungkin di luar jam kerja di atas jam 4 karena pengalaman saya waktu menjadi aktivis dulu di kampus waktu S1 maupun S2, saya pernah menjadi HIMA ya, himpunan mahasiswa akuntansi waktu itu. Itu acaranya ya weekday, tidak ada yang weekend. Kemudian waktu itu ditawari menjadi BEM, tapi tidak saya ambil karena di pondok itu suruh jadi pengurus pondok juga ya, pondok pesantren menjadi jaksa keamanan. Sehingga mohon maaf kalau saya agak keras gitu dalam membina mahasiswa di KRES ini, saya mohon maaf karena sudah terbentuk dari dulu. Karena seksi keamanan harus keras ya, kalau seksi keamanan nggak keras ya nanti disepelekan. Dan weekend Sabtu Ahad itu kan karena saya sudah alhamdulillah sudah menikah dan sudah punya anak, jadi saya gunakan untuk quality time, tapi itu pun hari Ahad. Acaranya saya lihat seringnya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu saya juga aktif di organisasi masyarakat di Gerakan Pemuda Ansor, ya, pimpinan cabang Kabupaten Banyumas, menjadi wakil sekretaris. Dan saya punya tugas berat, yaitu menyelesaikan administrasi masing-masing ranting. Di Banyumas itu ada sekitar 400 ranting atau 400 desa. Bayangkan kalau setiap minggu saya muter ranting pun nggak akan selesai ya dalam waktu 1 tahun. Sehingga mohon maaf, sehingga acara di KRES yang harusnya saya hadiri di hari Sabtu tidak bisa datang secara offline, termasuk hari ini ya, terakhir ini saya terpaksa menggunakan video. Saya selain mengucapkan maaf tadi terkait dengan ketidakhadiran saya gitu ya di acara-acara penting. Yang kedua juga permintaan maaf waktu dulu sempat ya kita ada konflik sedikit ya dengan dosen dan ormawa gitu waktu itu terkait bukan perebutan ya, masa dosen sama mahasiswa berebutan waktu itu yang ruangan itu loh, ruangan dosen gitu. Nah, itu saya sempat memblokir Mbak Ketua kontaknya, Mbak Ina. Saya yang enggak lah, itu hanya emosi sesaat aja gitu kan. Ya karena saya masih muda ya, masih darah mudanya kan mengalirnya masih kencang gitu, sehingga dan itu nggak akan lama, saya sebenarnya sehari ya udah selesai gitu kan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu permintaan maaf. Kemudian yang kedua, terima kasih, karena antara maaf dan terima kasih itu harus lebih banyak terima kasihnya. Kalau kata Gus Baha itu ya, kalau dikir astagfirullah sama alhamdulillah harus banyak alhamdulillahnya. Astagfirullah cukup 3 kali, alhamdulillahnya 33 kali gitu. Karena nikmat Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Sehingga terima kasih sekali sebesar-besarnya ya, sudah meluangkan waktu, terutama untuk pengurus harian. Ini ada Mbak, selain Mbak Ina, ada Mbak yang sering ketemu saya, ini ada Mbak Vina, ada Mbak
Feti, Mbak Sekretaris ya, kemudian anggota yang lain ya, saya hanya hafal beberapa, mohon maaf ya. Tapi kalau muka hafal insya Allah. Kalau nama memang agak sedikit lupa. Ada Mbak Neki, ada Mbak Baitu Salama, ada Mbak siapa lagi ya, banyak lah. uh, Terima kasih sudah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran tanpa tendensi apa-apa. Karena saya yakin nggak ada gajinya kan jadi crash ya, nggak ada bayarannya tapi malah iuran. Itu kan sangat luar biasa. Nah, pengalaman itu saya yakin berguna bagi uh, semua saja, pengurus ataupun anggota, untuk kesuksesan di masa mendatang. Dan mohon maaf untuk tahun depan, kalaupun saya disuruh jadi pembina lagi, ya saya tidak mungkin bisa, karena ini untuk 2023 saya berkesempatan mendapatkan tugas belajar ya, dari negara untuk studi lanjut S3. Ini dapat beasiswa dari LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Jadi mau tidak mau selama 4 tahun ke depan, 2023 nanti sampai 2020 berapa berarti 4 2023 sampai tambah 4 berapa 7 ya. Nah, itu saya tidak di UIN Gus Dur, tapi uh, apa studi lanjut di dalam negeri aja ya. Untuk kampusnya belum tahu. Kita lihat apa UI atau UGM gitu. Itu terima kasih saya. Barangkali setelah pendemisioneran yang akan dilakukan nanti ya, sebelum dinyatakan demisioner, saya berpesan ya, harapan saya itu nanti setelah tidak lagi menjadi pengurus di KRES, tapi para anggota ataupun pengurus tetap berkomunikasi, membuat kelompok belajar sendiri. Ya, kalau ada lomba terkait tul menul ya, tulis menulis, ikuti aja. Masalah juara itu nomor 27 loh. Yang penting ikut. Karena itu untuk melatih. Pengalaman itu mahal. Dan juga nanti ketika penyelesaian skripsi itu bisa selesai lebih cepat. Karena kalau kamu telat 1 semester aja itu kan harus bayar UKT lagi. Ya, jangan mau jadi donatur di UIN Gus Dur ya. Maksudnya ya cukup 8 semester aja. Itu nanti kalau misalkan dibutuhkan, saya siap membantu. WA saja, pasti saya balas. Meskipun lama biasanya balasnya ya, tapi pasti saya balas. Jangan dikira saya cuek ya, balasnya cuma singkat. Saya itu sebenarnya sangat memperhatikan mahasiswa ini sampai putih ya. Meskipun rambut saya tidak putih banget ya, tapi ya sebenarnya saya sangat memperhatikan mahasiswa. Dan atas nama pribadi saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf tidak bisa maksimal sebagai pembina. Selamat bersidang paripurna, hasilnya nanti LPC ataupun apa itu yang pada intinya pasti diterima lah. Saya lihat untuk kegiatannya itu luar biasa, terutama kajian rutin itu yang saya sangat berkesan itu ya. Ada Mbak Ara itu ya, sering ketemu saya itu untuk tiap bulan itu kan. Kegiatan itu bisa terlaksana sampai selesai itu sangat luar biasa. Tantangannya banyak ya. Itu jangan lupakan saya nanti kalau sudah jadi orang, maksudnya jadi orang sukses semua, nanti ketika lulus saya masih di luar, masih tugas belajar, nanti saya balik ke Pekalongan, kalian sudah lulus semua, kan nanti ketemu di jalan, jangan sombong sama saya. Menyapa saja, Pak, saya dulu di crash gitu. Wah, saya akan sangat bangga sekali. Gitu ya. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Terima kasih, jangan lupa ya, itu kalian untuk jadi sukses. Selalu minta doa orang tua, taati dosenmu ya, karena dosen itu guru. Kalau pengen berkah ilmunya ya jangan melawan guru. Dan juga lanjutkan kebiasaan membacamu gitu, apalagi menulis itu penting sekali. Saya sekira cukup, semoga bermanfaat. Selamat bersidang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.